Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Syahputra, orang tua dari bayi kembar dengan ibu bernama Melsa Rosita dan anaknya bernama Laura Aresa Elroni, dan juga yang satu lagi Lauza Areta Elroni. Perkenalkan, nama saya Melsa Rosita, ibu dari bayi kembar bernama Laura Aresa Elroni dan Lauza Areta Elroni. Kalau pertama sih pada pukul 15 lebih kurang 15 menit istri saya menelpon bahwasanya udah ada perembesan ataupun dari air ketuban. Nah, jadi kami langsung inisiatif ke rumah sakit yang lebih dekat, karena kan memang dokter kehamilan saya juga kan praktek di sana juga dengan dokter Rama kan. Nah, setelah sampai di sana dilakukan tindak lanjut, ternyata karena prematur lebih kurang bulan namanya kan, lebih kurang 32 minggu. Jadi setelah nanti operasi akan ditindaklanjuti ke NICU katanya kan. Nah, kebetulan di NICU itu NICU-nya hanya ada satu, dan itu pun udah lama tak dipakai. Jadi disarankan kita sama dokter Rama ya kita langsung balik ke tempat biasa periksa kehamilannya, itu di sini di Stella Maris. Setelah itu kami dirujuk ke Stella Maris malam, terus dilakukan tindakan operasi sesar itu jam 2, lebih kurang setengah 2. Lebih kurang setengah 2 dini hari. Awal mulanya sih kalau ketahuinya tuh ketika selesai operasi setelah lahiran kan, saya dipanggil sama pihak NICU kan, disuruh lari kemari bertemu dengan dokter Iqbal. Nah, dokter Iqbal menjelaskan bahwasanya bayi nomor 2 itu ada sedikit problem di organnya, yaitu parunya tidak mengembang dikarenakan ada hernia. Jadi setelah itu memang harus ditindaklanjutin. Kenapa? Karena saya tanya kalau tidak dilanjuti nanti khawatirnya dia akan sesak napas. Nah, jadi setelah saya tanya juga dokter Iqbal, baiknya seperti apa ya, bagus ditindaklanjuti melakukan operasi. Jadi saya bilang udah kita lakukan operasi seperti itu. Kalau bukan masukan sih sebenarnya, kalau lebih pasnya lagi kami berterima kasih sih kepada yang pertama dokter Rahma kan, yang sudah membantu lebih kurang mulai dari janin itu masih di dalam kan, check up perkembangan kami pun juga tahu, bahkan sampai persalinan harus melakukan operasi pun juga kita ditangani sama dokter Rahma. Kalau untuk pelayanannya juga mungkin di atas rata-rata luar biasa. Dan kalau untuk dokter Rasida juga, saya pun juga berterima kasih. Kenapa? Karena yang pertama kali menginfokan anak saya ditindaklanjuti, yang nyarani juga dokter Rasida ataupun dokter Ana, yang kemudian dipertemukan dengan dokter Iqbal. Nah, saya juga pun berterima kasih pada dokter Iqbal yang mengasih saran dan tindak lanjutan yang menurut kami sebagai orang awam ini nggak ngerti apa-apa. Ya namanya dokter menyarani, tapi kami langsung diarahkan kalau bisa ya harus tindak lanjuti. Kenapa? Karena yang kita pikirkan kan keselamatan si kecil. Nah, mungkin kalau untuk yang lainnya di atas segalanya lah kami berterima kasih. Mungkin kan Allah memberikan dokter-dokter yang luar biasa di Stella Maris ini untuk memberikan kepuasan tersendiri di dalam hati kami. Memang seperti itulah dia. Kesannya ya sangat berterima kasih, sangat luar biasa, dokter-dokter terbaik dari persalinan juga semuanya berjalan dengan baik, proses penyembuhan operasi juga cepat, terus dokter anak juga ditangani dengan baik, tumbuh kembang anak juga cepat pasca operasi, dokter Iqbal juga bagus, operasinya alhamdulillah lancar, anaknya sekarang alhamdulillah sehat-sehat.
pesan sih Bagus. luar biasa lah. Ramah. Yang saya takutkan ini kami bisa nggak sih seperti mereka nanti kelak di rumah kan? Nah, kenapa? Mungkin Mereka ini sabar. mereka cukup sabar, kemudian juga ramah, ditambah lagi ya memang ada tolerin lah ketika kami memang datang telat, karena kan perjalanan rumah kami kemarin itu lebih Jauh. kurang sejam setengah. Jadi ketika pun memang nanti saya sampai tuh jam 6 lewat 3, nah saya cuma melihat mata dia langsung, kalau mau kunjungan sebentar boleh Pak. Karena kan pada dasarnya saya kemarin ngantar ASI buat mereka, ya sekalian untuk melihat mereka. Nah jadi memang ada tolerir lah ketika memang kita datang telat dipertemukan dengan si bayi tadi itu. Kalau kesannya sangat luar biasa. Kalau pesan sih jatuhnya mungkin hampir tidak ada, karena mungkin standar dan standar di sini mereka sudah menguasain. Kalau pesan saya tetap menyayangin lah siapapun bayi itu, siapapun si anak itu, anggaplah seperti anaknya sendiri, biar ada rasa sayang yang tak terbatas seperti itu sih. Kesannya itu semuanya baik, susternya ramah-ramah, dia nggak pandang sosial orang ya, karena kan ada beberapa rumah sakit kan pasti kalau mandang sosial orang tuh pasti ada yang begini begitu. Nah ini semuanya rata dibuat, jadi ya kesannya ya sangat luar Nggak biasa. membedakan kan ya. Bahkan bukan hanya di perawat sih, kalau kita lihat Semua bahkan dari sampai di tulang punggung ataupun bagian terdepan, garda terdepan, security juga luar biasa. Mereka memberikan senyuman, menyapa, istilahnya Pelayanannya memberi pelayanan bagus. luar biasa lah. Kalau pesan kami sih mungkin dipertahankan seperti itu aja. Terima kasih Stella Maris, good job. Baik, selamat siang untuk Stella Family. Ini perkenalkan, saya Dr. Iqbal Pak Levi Adi Putra Nasution. Saya seorang spesialis bedah anak, konsultan digestif anak atau saluran cerna anak. Di sini saya ingin menceritakan suatu pengalaman, yaitu penanganan dari kita terhadap suatu kasus yang kita diagnosa dengan suatu hernia diafragmatika. Kasus ini bayi baru lahir juga di Rumah Sakit Stella, di mana ditangani oleh dokter anak, Dr. Rashida. Setelah lahir, bayi tampak sesak, kemudian dirawat di NICU, kemudian dilakukan penanganan terhadap bayi, kemudian dilakukan tracing penyebab sesaknya. Dari hasil foto torak tampak gambaran usus atau saluran cerna di bagian dada atau bagian torak, yang kita sebutkan suatu hernia diafragmatika. Kemudian Dr. Rashida mengkonsulkan ke saya, dan kemudian pada malam sore harinya kita lakukan tindakan operasi emergensi. Pada saat operasi dada dibuka, tampak lubang hernia di daerah diafragma. Jadi diafragma itu adalah sekat pembatas antara perut dengan dada. Nah, jadi ada suatu sekat namanya diafragma. Normalnya diafragma tersebut menutup, tidak ada celah, tetapi ini ada celah di bagian sebelah kiri, sehingga saluran cerna, usus, kemudian apa yang di dalam rongga perut, abdomen bisa naik ke atas, masuk ke rongga dada. Apa yang terjadi? Paru-paru tidak dapat berkembang karena terdesak oleh saluran cerna ataupun organ-organ dalam abdomen yang naik ke rongga dada, sehingga penanganannya harus dilakukan operasi. Organ-organ abdomen yang berada di dalam saluran, yang berada di dalam rongga dada, kita turunkan lagi ke bawah, ke dalam rongga perut, kemudian lubang yang terdapat di diafragma tersebut kita lakukan penutupan.
Alhamdulillah operasi dapat berjalan lancar. Hari ke hari perkembangan semakin membaik pada bayi, sesak juga tidak dijumpai, bayi menangis kuat, maka Aminu mau buang air besarnya lancar, tidak ada muntah, dan kondisi membaik dari hari ke hari. Saat ini bayi sudah sehat dan dinyatakan sudah bisa pulang berobat jalan. Jadi penanganan dari suatu hernia diafragmatika diperlukan suatu teamwork yang baik antara spesialis anak, spesialis bedah anak, dan spesialis anestesi yang baik sehingga mendapatkan suatu hasil pengobatan atau penanganan yang baik terhadap suatu kasus yang memerlukan suatu tindakan pembedahan. Baik, itu saja singkat cerita suatu kasus. Salah satu kasus ya, hernia diafragmatika ini mungkin kalau saya tidak salah selama saya di Stella sudah merupakan suatu kasus yang kelima atau ketujuh gitu yang kita tangani. Alhamdulillah semuanya selamat pulang, melakukan suatu prestasi yang baik dari Rumah Sakit Stella. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.